Bapak Ibu, akan saya bacakan surat gembala hari kakek nenek dan lansia sedunia keempat Kuskupan Surabaya tahun 2024, terutama ditujukan untuk para kakek nenek dan lansia. Kakek, nenek, dan para lansia serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Bapak Suci Fransiskus dalam kesempatan Angelus tahun 2021 pada hari Minggu tanggal 31 Januari mencanangkan untuk pertama kalinya Hari Kakek, Nenek, dan Lansia. Peringatan ini dirayakan di seluruh gereja Katolik pada minggu keempat bulan Juli. Tema Hari Kakek, Nenek, dan Lansia tahun 2024 ini adalah jangan membuang aku pada hari tuaku. Bandingkan Mazmur 71 ayat 9. Jangan membuang aku pada hari tuaku. Bapak Suci berpesan agar kita selalu mencintai kakek, nenek, dan lansia karena peran mereka yang sangat besar dalam perjalanan hidup manusia. Namun, kita semakin merasakan krisis kebersamaan dalam keluarga dan semakin kuatnya mental individualis dalam pribadi manusia dewasa ini, sehingga kakek, nenek, dan para lansia mereka kesepian, merasa sendirian, dan hal tersebut dianggap bukan sebagai persoalan bagi sebagian generasi muda zaman sekarang. Krisis kebersamaan. Minggu-minggu kemarin kita dikejutkan oleh pasangan opa, oma, Kristiani, beragama gereja Kristen Protestan, meninggal. Dan baru beberapa hari diketahui oleh anggota gereja yang lain. Bapak Ibu, zaman ini terutama para lansia, kebersamaan itu penting. Dengan kata lain, sosialisasi. Oma, opa yang meninggal itu bukan orang sembarangan. Dia pejabat, mantan pejabat, omanya bintang radio, anaknya 3, tetapi anak-anak juga kurang memperhatikan. Mereka meninggal secara tragis. Omanya sakit stroke dulu, kemudian opanya yang merawatnya, dan mungkin juga karena sakit sehingga tidak bisa memberi makan omanya dan opanya, jadi meninggal bergantian. Dan baru beberapa hari umat gereja kok jarang melihat opa oma itu. Dan ditengok, dikunci rumahnya, ternyata mereka sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Maka bagi opa, oma, dan lansia, marilah luangkan waktu untuk sosialisasi. Sering kumpul dengan umat lain, buat persekutuan gereja. Saya sangat rajin di HKY, ya senam bareng oma opa Senin, Rabu, Jumat. Maksud saya supaya mereka kumpul, sehingga kalau ada apa-apa mereka tahu. Kok raton jedul apa wis mati apa yo tilii ya. Seandainya tidak pernah kumpul kan, kalau ada apa-apa ya, meskipun ya mereka mungkin punya anak cucu ya, seperti oma opa di Jawa Barat itu punya cucu, punya anak, tapi ya anak-anaknya kurang memperhatikan. Maka pentingnya kebersamaan, sosialisasi, ya mungkin di paroki kita punya apa ya, acara-acara
maka para lansia silahkan kumpul sosialisasi. Lalu juga di sini tadi juga semakin krisis kebersamaan, semua orang condong individualis. Dan juga disebut di sini merasa kesepian. Penyakit zaman ini sebetulnya tidak hanya melanda oma, opa, lansia, tetapi penyakit zaman sekarang adalah kesepian. Akibat terutama krisis sakit kemarin corona. Kemudian banyak orang yang dibuat kesepian karena kalau yang kena corona ya diasingkan, disendirikan. Maka di negara Inggris, Korea Selatan dan Jepang ada menteri kesepian, mengurus rakyatnya yang kesepian. Dan kita akui sekarang, kita semua meskipun di tengah hiruk pikuk dunia ini, kita merasa kesepian. Saya tahun demi tahun, saya juga sudah lansia, merasakan kesepian. Teman Romo, temanku meninggal 1, 2, dan tidak bisa untuk saya ajak ngobrol yang seumur, tidak bisa diajak curhat. Saya tidak punya teman lagi. Karena romo-romo yang temanku, sahabatku, yang bisa kalau berjumpa saling cerita dipanggil Tuhan. Sering kita alami demikian, saya mengalami demikian. Kemudian saya berdoa, Tuhan, sungguh saya merasa kesepian. Umat yang merasa dekat dulu di paroki sana, yang aktif di gereja, yang bisa diajak rembukan, dipanggil Tuhan. Pada saat pandemi atau ya karena umur tua, Tuhan satu persatu sahabatku kau panggil. Mungkin Bapak Ibu juga merasa demikian seperti saya. Jadi kesepian itu membuat kita kemudian kalau tidak bisa kita atasi, ya kita merasa sendiri. Kalau dalam bahasa Inggris, alone, sendiri. Tapi lama-lama merasa lonely, kesepian. Kalau tidak umat beriman atau gereja membantunya, atau kemudian orang yang lonely, kesepian itu, yang alone tapi lonely dan kesepian, kesendirian dan itu tidak bisa mengatasi, kemudian ya biasanya sakit dan mudah untuk tidak sehat, dan biasanya juga malah menjadi beban masyarakat. Maka kita, gereja dipanggil untuk membangun, menemukan kembali rasa persaudaraan, serta membuat ikatan antar generasi. Bapa Suci mengingatkan kita sekalian agar dengan tulus tidak meninggalkan sendirian kepada kakek, nenek, dan lansia pada masa tua mereka. Kita condong, ya maaf ya, sebetulnya tidak apa-apa, kakek, nenek dibawa ke rumah jompo dan kadangkala di sana kita tidak mengunjungi. Yang penting aku membayar semua materi. Ya itu mungkin juga baik juga ya. Tetapi coba kita jangan meninggalkan sendiri. Saya di Kuskupan dulu ada Bapak Uskup dan Romo Fani yang seumur ya. Mereka berdua yang dipanggil Tuhan. Sehingga kalau minggu sore saya sering tidak ada teman untuk karaoke bareng, untuk gojek bareng. Saya sering berdoa. Dulu saya merasa, Tuhan, saya tidak ingin meninggalkan sendirian Bapak Uskup dan Romo Fani yang sakit. Tapi sekarang mereka malah dipanggil Tuhan. Sehingga saya
Mau berdoa kepada siapa? Supaya saya tidak sendirian. Tetapi untung ya saya bisa menyadari itu. Aku tidak pernah sendirian. Yesus bersamaku, menyertaiku. Dalam kenyataan yang kita lihat, kesepian seakan menjadi pendamping pahit dalam kehidupan para kakek, nenek, dan lansia dikarenakan perubahan situasi, krisis keluarga, atau berkembangnya mentalitas individualistis manusia zaman sekarang. Apalagi di perkotaan seakan mereka hanya memikirkan dirinya sendiri, meskipun tidak semua orang seperti itu. Dan ada umat kakek nenek, orang tua, anak-anaknya sangat mencintai. Mereka diajak hidup bersama di keluarga anaknya itu, tetapi kakek nenek itu tetap merasa kesepian karena mereka tidak pernah disapa. Makan ada, semua komplit, tetapi cucunya, anaknya ribut sendiri, bicara sendiri, main game sendiri. Gak pernah disapa, gak pernah diajak bicara. Jadi dia seperti kos-kosan, gak saling mengenal. Akhirnya dia gak kerasan. Maka kita perlu menyadari kalau ada orang tua kita, kakek nenek, saudara-saudari kita yang sudah sepuh hadir di tempat kita, ya istilahnya diwongke, disapa. Jangan malah meskipun di tengah keramaian orang tua merasa kesepian. Kita menyadari bahwa Allah tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Bahkan ketika usia kita bertambah dan kekuatan kita menurun, ketika rambut kita memutih dan peran kita dalam masyarakat berkurang, ketika hidup kita kurang produktif dan terlihat tidak berguna, Allah tetap mencintai kita, para kakek nenek lansia. Allah tetap mencintai kita. Semakin tambah umur kita, mohon supaya kita semakin bijaksana dan kita punya pengalaman yang tidak bisa kita pelajari di sekolah, dapat ijazah, dapat gelar. Kita yang semakin tua, kita punya pengalaman hidup. Dan itu yang perlu kita berikan kepada anak-anak cucu-cucu kita. Saya sering memberi sharing kepada pastor muda. Pengalaman itu bukan aku tak cari pengalaman, terus pastor muda itu cari pengalaman, jangan. Tetapi mendengarkan pengalamanku dan jangan diulang kalau itu jelek. Karena banyak yang berpandangan supaya pengalamanku luas, selalu mencari pengalaman supaya mengalami sendiri. Tidak, itu juga baik, tetapi juga dari pengalaman-pengalaman yang senior itu menjadi pengalamannya sendiri. Maka kita meskipun ya para lansia sudah tidak produktif, tidak berguna, merasa tidak berguna dan tetapi perlu banggalah, Tuhan tetap mencintai aku. Saya sering berkumpul dengan para lansia dan saya selalu punya tiga moto saya. Mari hidup sehat, healthy, sehat. Maka senam sesuai umur kita. Dengan senam itu kita berjumpa, kita nggak usah ngoyo-ngoyo, yang penting sosialisasi. Tapi badanku tetap sehat, healthy. Lalu happy. Kita sisa hidup kita buatlah yang bahagia. Yang ribet-ribet sudah tinggalkan. Butakanlah diri kita. Melihat yang membuat iri sudah anggaplah mata buta. Budekan. Tulikan telinga kita. Gak usah mendengar yang macam-macam. Yang penting hati kita happy. Kalau kita sukacita, gembira, ya kita kan hidup
punya arti, masih punya arti. Lalu yang ketiga, holy. Holy itu kudus. Mari kita gak usah memikirkan penampilan lagi. Kita pikirkan hidup kita, dunia hatiku. Supaya aku kudus, holy. Maka kalau kumpul ya di samping healthy, sehat, di samping sukacita, happy, gembira, tapi kita kudus. Ya, berdoa bersama, siarah bersama, ke gereja bersama, supaya Tuhan senantiasa, Tuhan yang kudus hadir di tengah-tengah kita. Itu yang selalu saya menjadi patokan untuk kalau saya sering mendampingi umat lansia dan saya merasa gembira di situ. Saya tugasku sekarang sebagai lansia, sudah tua, aku mau bersama-sama bersiarah bersama umat Allah yang lansia. Dan ini di sini disebut supaya mereka sungguh tetap dicintai oleh Tuhan. 1 Samuel 16 ayat 7, sebenarnya Allah tidak memandang penampilan manusia dan Allah tidak ragu memilih siapapun yang mungkin bagi banyak orang tampak tidak relevan. Allah tidak membuang satu batu pun, bahkan batu-batu yang tertua menjadi pondasi yang kokoh, di mana batu-batu yang muda dapat bertumpu untuk membangun sebuah bangunan rohani yang kuat. Bapak Ibu, terutama para lansia, saya sering merenung orang-orang yang mendapat hadiah Nobel setiap tahun itu rata-rata umurnya 60 tahun ke atas. Nobel itu orang-orang yang dapat yang punya prestasi yang luar biasa. Itu rata-rata umurnya 60 tahun jadi lansia. Ya, saya sering kadang-kala kalau bisa membuat hati kita gembira, sehat, kita masih bisa memberi sumbangan untuk masyarakat. Dalam kesempatan ini saya, Romo Administrator, mengajak kepada seluruh umat agar selalu menunjukkan kasih sayang kepada kakek, nenek, dan anggota keluarga yang sudah lanjut usia. Agar selalu meluangkan waktu bersama mereka dan memberikan hiburan kepada mereka. Paus umurnya 82 atau 3 mau berkunjung ke Indonesia sudah memakai kursi roda ya. Kebanyakan para paus usia lanjut ya. Senantiasa membiasakan diri memberi perhatian kepada kakek nenek dan anggota keluarga yang lansia. Belajar dari Ruth yang tidak meninggalkan ibu mertuanya Naomi. Kita dipanggil untuk menempuh jalan baru dan memimpikan masa depan berbeda bagi lanjut usia. Hari-hari yang kita jalani ada baiknya kita jadikan kesempatan untuk menunjukkan rasa terima kasih atas segala yang telah mereka berikan kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, para lansia terutama, mari kita dengan sisa-sisa hidup kita, umur kita, kita tetap bisa berkarya. Saya dengar ini umat-umat sini banyak yang siarah ke mana? Singapura atau ke Malaysia. Coba Bapak Ibu kalau nanti mampir ke airport bandara Singapura, semua yang bekerja petugas kebersihan itu lansia semua. Gak ada yang muda, umurnya 60 tahun ke atas semua, putra putri, oma opa. Jadi negara dan saya harap gereja, masyarakat tetap menghargai lansia. Dan umur lansia semakin bertambah. Sekarang Indonesia juga gereja umur lansia bertambah. Tetapi supaya lansia tetap bermartabat, untuk itu perlu kita perhatikan. Akhirnya marilah kita mohon kepada Allah Tritunggal Maha Kudus dan Bunda Maria, agar kita sekalian dimampukan untuk memperhatikan kakek, nenek, dan lansia di setiap keluarga kita masing-masing. Kita mohon kepada Tuhan agar menganugerahkan kesetiaan dan kerendahan hati kepada kita.
Surabaya 9 Juli 2024, Romo Yosef Eko Budi Susilo, Administrator Diosesan Keuskupan Surabaya. Demikianlah ringkasan surat gembala Hari Kakek Nenek dan Lansia. Marilah kita berdiri, kita perbarui iman kita dengan syarat yang singkat. Aku percaya akan Allah